Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Ramadhani Jeva, NIM C023048, Prodi Perpajakan kelas G, mata kuliah akuntansi pajak, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI, dan Ibu Heriani, SEMAK. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul penyusutan dan amortisasi dalam akuntansi pajak. Definisi penyusutan dan amortisasi. Penyusutan adalah alokasi biaya perolehan suatu aktiva tetap kecuali tanah selama masa manfaat tertentu sesuai dengan kelompok harta. Penyusutan fiskal diatur dalam pasal 11 Undang-Undang Pajak Penghasilan, sedangkan amortisasi adalah alokasi perolehan harta tidak berwujud selama masa manfaat tertentu. Ketentuan mengenai amortisasi diatur dalam pasal 11A Undang-Undang Pajak Penghasilan. Tarif penyusutan dan amortisasi. Yang pertama, tarif penyusutan. Kelompok harta berwujud, ada masa manfaat, ada tarif penyusutan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2. Yang pertama, bukan bangunan. Kelompok pertama, masa manfaatnya 4 tahun, ayat 1 25%, tarif penyusutan ayat 2 50%. Kelompok kedua, masa manfaat 8 tahun, tarif penyusutan ayat 1 12,5%. Ayat keduanya 25%. Kelompok ketiga, masa manfaat 16 tahun. Tarif penyusutannya 6,25% dan 12,5%. Kelompok keempat, masa manfaat 20 tahun, tarif penyusutan ayat 1 5% dan tarif penyusutan ayat 2 10%. Yang kelompok harta berwujud yang kedua ada bangunan. Yang pertama, permanen, masa manfaat 20 tahun dengan tarif 5%. Yang kedua, tidak permanen, masa manfaat 10 tahun. Tarif penyusutan 10%. Kedua, ada tarif amortisasi. Ada 4 kelompok. Yang pertama, kelompok pertama, masa manfaatnya 4 tahun. Tarif amortisasi menggunakan garis lurus 25% dan saldo menurun 50%. Kelompok kedua, masa manfaat 8 tahun, metode garis lurus 12,5% dan metode saldo menurun 25%. Kelompok yang ketiga, masa manfaat 16 tahun, tarif metode garis lurus 6,25% dan tarif amortisasi menggunakan metode saldo menurun 12,5%. Dan yang kelompok keempat, masa manfaat 20 tahun dan tarif amortisasi menggunakan garis lurus 5% dan tarif amortisasi menggunakan metode saldo menurun 10%. Berikutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi beban penyusutan. Yang pertama ada nilai perolehan aktiva atau aset cost. Nilai perolehan suatu aktiva mencakup seluruh pengeluaran yang terkait dengan perolehannya dan persiapannya sampai aktiva dapat digunakan. Yang kedua, nilai residu atau nilai sisa atau residual or salvage value merupakan nilai realisasi pada saat aktiva tidak dipakai lagi. Dengan kata lain, ini mencerminkan nilai estimasi di mana aktiva dapat dijual kembali ketika aktiva tetap tersebut dihentikan dari pemakaiannya. Yang ketiga ada umur ekonomis atau economic life. Suatu periode atau umur fisik di mana perusahaan dapat memanfaatkan aktiva tetapnya atau masa manfaat yang sebagaimana jumlah unit produksi atau output, jumlah jam operasional jasa yang diharapkan diperoleh dari aktiva. Yang keempat, pola pemakaian atau pattern of use. Jika aktiva yang digunakan atau dalam proses menciptakan besarnya pendapatan yang bervariasi, maka aktiva tersebut juga seharusnya disusutkan secara bervariasi menggunakan pola kontribusi aktiva terhadap penciptaan pendapatan.
Berikutnya ada harta yang disusutkan. Tidak semua harta dapat disusutkan. Berdasarkan ketentuan standar akuntansi keuangan, untuk dapat disusutkan, harta tersebut harus memenuhi kriteria tertentu. Kriteria tersebut antara lain, yang pertama, diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode akuntansi. Yang kedua, memiliki suatu masa manfaat yang terbatas. Yang ketiga, ditahan oleh perusahaan untuk digunakan dalam produksi atau memasok barang dan jasa untuk disewakan atau untuk tujuan administrasi. Sedangkan menurut pasal 11 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2006, harta yang dapat disusutkan adalah semua harta yang berwujud yang dimiliki dan dipergunakan dalam perusahaan atau dimiliki untuk memperoleh penghasilan yang mempunyai manfaat lebih dari 1 tahun kecuali tanah. Jenis-jenis penyusutan. Penurunan nilai dari benda modal ini berlangsung bersamaan dengan berlalunya waktu dan dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, penyusutan fisik adalah penyusutan yang disebabkan oleh berkurangnya kemampuan fisik dari benda modal untuk menghasilkan produksi. Umumnya dikarenakan keharusan dalam penggunaan yang menyebabkan biaya operasional dan pemeliharaan meningkat sedangkan produksi menurun. Yang kedua, penyusutan fungsional adalah penurunan nilai yang disebabkan oleh berkurangnya fungsi dari benda modal atau keusangan atau kekunoan. Penurunan fungsi kegunaan bangunan dengan kriteria tingkat efisiensi, kepuasan, keinginan, dan kebutuhan pasar. Dan yang ketiga, ada penyusutan eksternal atau ekonomi adalah nilai yang hilang yang disebabkan oleh pengaruh dari luar properti. Ada 2 kategori sumber, yaitu kemunduran lokasi yang disebabkan oleh lingkungan sekitar properti subjek, contohnya populasi dan kebisingan. Yang kedua, kemunduran ekonomi disebabkan oleh kondisi ekonomi, contohnya kenaikan tingkat bunga dan kelebihan penawaran jenis properti tertentu. Yang terakhir ada harta tak berwujud yang dapat diamortisasi. Harta yang dapat disusutkan adalah harta tak berwujud atau intangible asset. Yang dimaksud harta tak berwujud adalah harta tidak lancar yang tidak terwujud dengan nilainya tergantung pada hak-hak yang dinikmati pemiliknya. Ciri khas harta tak berwujud yang paling utama adalah tingkat ketidakpastian mengenai nilai dan manfaatnya di kemudian hari. Menurut pasal 11A Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, harta tak berwujud mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, harta tak berwujud yang dimiliki dan dipergunakan dalam perusahaan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Yang kedua, mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Sedangkan perlakuan pencatatan terhadap harta tak terwujud sama dengan perlakuan akuntansi terhadap harta berwujud. Yang pertama, harta tak berwujud dicatat sebesar harga perolehan pada tanggal diperoleh. Yang kedua, harga peroleh harta tak berwujud sama dengan jumlah yang dibayarkan atau nilai wajar dari harta yang diperoleh. Dan yang terakhir ada metode amortisasi adalah garis lurus kecuali ada yang lebih sesuai. Segitulah pemaparan materi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.